Perkenalkan, nama saya Yulandeka Pertiwi, NIM 2017101096. Saya dari kelas 2 BKIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia yang meliputi pengertian, sejarah singkat, contoh kasus pelanggaran, upaya perlindungan dan penegakan, serta lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah singkat perkembangan HAM. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan yang dimiliki setiap manusia. Kesadaran ini tumbuh jika seseorang menyadari akan harga diri, harkat, derajat, dan martabat sebagai makhluk Tuhan. Di awal sejarah perkembangan hak asasi manusia, kesadaran manusia untuk memperjuangkan hak asasinya merupakan perjuangan yang absolut. Dalam sejarah umat manusia, untuk mendapatkan pengakuan akan hak tercatat beberapa peristiwa, antara lain 1. Lahirnya hukum Hammurabi pada zaman Mesopotamia tahun 1800 Masehi. 2. Di Inggris lahir Magna Carta tahun 1215. 3. Di Amerika Serikat lahir Pernyataan Kemerdekaan. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Kasus tewasnya buruh Marsina di Surabaya tahun 1994. 2. Kasus TKI di Malaysia tahun 2002. 3. Kasus Tanjung Priuk tahun 1984. 4. Kasus Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 tahun 1998 dan lain sebagainya. Upaya perlindungan dan penegakan HAM. 1. Membentuk peraturan dan lembaga sebagai instrumen perlindungan HAM. 2. Memberikan informasi, penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap HAM. 3. Membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Kemudian lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia diantaranya 1. Komnas HAM. 2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 3. Komisi Perlindungan Anak. 4. Pengadilan HAM. 5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi yang meliputi pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, dan pendidikan anti korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi.
Korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas rezim dan hak orang lain. Korupsi juga merupakan perbuatan curang yang merugikan negara, masyarakat luas, dan dengan berbagai modus. 2. Faktor-faktor penyebab korupsi, yaitu ada 2. Yang pertama, faktor internal yang meliputi aspek perilaku individu, aspek sosial, dan peninggalan pemerintah kolonial. Yang kedua, yaitu aspek eksternal yang meliputi aspek ekonomi dan aspek politis. Selanjutnya, dampak korupsi meliputi investasi menjadi rendah, mengurangi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan menjadi lebih besar, penderitaan rakyat semakin besar. Dan yang terakhir, pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini yang diterapkan di suatu pendidikan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.